Halo, nama saya Alexander Bintang dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang buku atau novel yang saya baca yaitu Sentimentalisme Calon Mayat karya Suni Karsono. Buku ini berjudul Sentimentalisme Calon Mayat dan ditulis oleh Suni Karsono. Tahun terbitnya 2023 dan jumlah halaman buku ini ada 170 halaman. Dan penerbitnya adalah Anagram. Selanjutnya, berikut merupakan daftar cerpen. Jadi, buku novel ini tuh terdiri dari beberapa cerpen karya Suni Karsono yang dibukukan atau disatukan. Jadi ada beberapa daftar cerpennya, yaitu ada Sentimentalisme Calon Mayat, Meteoroid, Melankoli, Seikat Kembang Egois, dan Sukra. Kita akan masuk ke cerita pertama, yaitu Sentimentalisme Calon Mayat. Di sini, tokoh aku, itu mempunyai seorang bapak. Dia sangat merindukan bapaknya. Namun bapaknya sangat sibuk. Tiap kali bapaknya pergi, selalu saja tergesa-gesa dan tanpa berpamitan kepada tokoh aku. Aku merasa kesal dan akhirnya mengadu pada ibu. Ibu, kemana bapak pergi? Jawab ibu, mencari uang nak. Namun di pagi itu, aku benar-benar merindukan bapak. Namun seperti biasa, bapak tergesa-gesa untuk pergi dan lupa untuk mengelus pipiku, bahkan untuk memberi salam kepadaku. Aku seharian menunggu bapak pulang. Sambil melihat anak-anak bermain layangan, aku tetap saja merenung dan menunggu bapak pulang. Sampai akhirnya malam pun tiba. Dan akhirnya ibulah yang menemaniku dengan cerita dongengnya sebelum aku tidur. Tiap bulan berlalu seperti itu. Dan tiap bulan juga selalu ada tukang pos yang datang mengantarkan surat dari bapak kepadaku. Dan di situ ibu sangat terharu apa yang bapak kirimkan. Namun tokoh aku ini sangat merasa kesal dan kecewa karena yang diberikan hanyalah secarik amplop, bukan fisik dari ayahnya tersebut, dari bapak tersebut. 15 tahun kemudian bapak pun datang mengunjungi kami. Aku sudah kesal dengan sosok bapak yang hanya pergi saja tanpa memikirkan kami. Namun di situ ibu sungguh terharu dan akhirnya memeluk bapak. Aku cuma terpaku di sudut ruangan dan aku tetap kesal karena sosok bapak adalah sosok yang selalu ingin disapa, namun tidak pernah mengerti apa yang kurasakan. Dan pada akhirnya aku kesal dengan bapak sampai bapak masuk rumah sakit karena penyakit ginjalnya. Namun saat itu ibu menyuruhku untuk menjenguknya dan aku sangat enggan. Sampai akhirnya bapak pun wafat karena penyakit tersebut. Aku baru berani untuk pergi ke rumah sakit untuk menemui bapak. Saat itu aku menunggu di ujung lorong karena bapak sedang diantarkan ke kamar mayat. Di kamar mayat, aku pun tersenyum melihat bapak. Selamat jalan. Jalan kemana memangnya? Sejak saat itu pun aku menjadi merasa sedih, merasa kehilangan sosok bapak. Aku tidak tahu bagaimana sosok bapak sebenarnya yang tidak pernah hadir dalam hidupku. Namun saat itu aku benar-benar kehilangan sosok bapak yang seharusnya aku punya dari kecil. Sejak saat itu juga aku jadi sering berkunjung ke makam bapak. Dan semenjak bapak wafat, aku menjadi tidak karuan. Aku menjadi kecanduan obat-obatan dan ibuku membawaku ke psikiater dan memberikanku obat. Namun apa daya semua itu, halusinasiku terus sampai aku berhalusinasi bahwa bapak sedang bangkit seperti Lazarus dan minum vodka bersamaku. Namun semua itu hanyalah khayalan dan aku menjadi semakin gila. 1 bulan kemudian, aku pun cuti dari tempat kerjaku. Aku ke stasiun untuk menaiki kereta dan aku pergi ke candi. Namun di saat itu, saat aku sampai di candi, hanya kenangan buruklah yang terjadi saat itu. Aku melihat pedagang asongan, remaja-remaja yang sedang berpacaran, dan juga anak kecil yang sedang berlari-larian bermain-main.
Tidak ada yang seru dari cuti ini. Cuma satu hal yang aku ingat dari cuti ini, yaitu ketika aku di rumah sakit. Aku saat itu malah sedang sakit. Dan di lorong rumah sakit, aku melihat sesosok mayat perempuan yang dibawa oleh 4 suster ke ruang mayat. Aku sangat tertarik dengan mayat itu, dan akhirnya aku ikutin mayat itu sampai ke kamar mayat. Situ aku bermalam di kamar mayat tersebut sampai keesokan pagi. Kecupan hangat membangunkanku dari tidurku. "Hei Johan, sedang apa kamu? Kita kan sedang menonton film," kata pacarku. Ternyata tokoh aku ini sedang berhalusinasi bahwa sebenarnya dia sedang menonton film di bioskop. Johan ini bercerita dan dia bilang bahwa dia sangat mencintai pacarnya Sita. Namun di sini Sita sangat menikmati filmnya dan tidak ingin diganggu oleh Johan. Namun berkali-kali Johan melihat Sita karena dia merasa bukanlah laki-laki yang Sita inginkan. Johan merasa seperti itu. Dan akhirnya dia terus-terusan bilang kalau dia sayang dengan Sita. Namun setelah film itu berakhir, mereka pun akhirnya pergi meninggalkan mall tersebut dan pergi keluar kota. Johan yang membawa mobil tersebut. Johan masih berkata dan bertanya-tanya kepada Sita, apakah dia sayang padanya atau tidak. Pertanyaannya selalu sama, selalu membuat Sita bingung. Dan pada akhirnya Johan itu menjawab, alangkah senangnya jika punya pacar dengan mayat, tidak pernah berdusta. Dan Sita pun bingung, apa maksudmu Johan? Tak lama kemudian Johan mengebutkan mobilnya dan akhirnya membanting setir mobilnya ke lajur lain dan menabrak sebuah bus. Namun sebelum menabrak, Johan berkata kepada Sita, "Aku sayang kamu Sita." Dan Sita pun benar-benar seperti orang gila karena dia bilang, "Johan kamu gila." Karena di sini benar-benar Johannya tuh menjadi agak gila dan benar-benar kehilangan akal sehat karena mereka berdua akhirnya tertabrak bus dan mereka berdua meninggal. Oke, itu untuk cerita sentimentalisme salon mayat. Oke, kita akan lanjut ke cerpen kedua yaitu Meteoroid. Seorang bapak atau lansia berusia 65 tahun sedang duduk di pinggir museum. Dia adalah seorang pengusaha yang suka dengan barang-barang antik. Saat itu dia sedang melamun di pinggir jalan. Selanjutnya, ketika dia menyeberang, dia tidak sadar bahwa ada motor yang sedang melaju kencang menabrak ke arahnya. Dan akhirnya bapak itu pun tertabrak dan meninggal. Namun ternyata bapak ini belum meninggal. Dan pengendara motor tersebut hanya melihatnya saja tanpa membantunya. Di sebuah malam yang gelap dengan sinar rembulan yang terang, Jarod atau pria berkafan ini bangkit dari kuburnya. Dan dia kaget karena dia habis dibisikin oleh seorang perempuan misterius yang ada di belakangnya. Dan dia berkata bahwa perempuan tersebut dia sedang mencari meteor yang jatuh ke bumi. Dan perempuan itu berkata bahwa Jarod ini bangkit karena energi kosmik dari meteorit tersebut. Dan akhirnya perempuan tersebut menodong Jarod dengan sebuah pistol dan Jarod pun akhirnya nurut untuk ikut bersama perempuan tersebut. Perempuan tersebut pun menggiringnya menuju apartemen tempat dia tinggal. Namun selama menuju ke sana, Jarod pun heran karena terdapat sepasang ibu dan ayah. Namun mereka ini sedang asik memainkan remote control, yang ternyata remote control tersebut pun untuk mengendalikan seorang anak bayi yang dikendalikan oleh bapak tersebut. Bapak tersebut pun mengendalikannya dengan remote control dengan cara yang asal-asalan. Dia menerbangkan bayi tersebut dan Jarod pun bingung, itu
entah bayi beneran atau bukan. Dan tak lama kemudian, akhirnya bayi tersebut pun meledak setelah dipaksa untuk berputar-putar terus. Dan perempuan tersebut pun berkata kepada Jarod, "Kenapa Pak Tua? Teringat sesuatu?" Akhirnya mereka pun sampai di halaman apartemen tempat perempuan tersebut tinggal. Di situ perempuan tersebut berkata bahwa kamarnya ada di lantai 11 atau nomor 11. Dan bapak tua tersebut atau Jarod diberikan sebuah tas untuk berganti pakaian. Namun di sini Jarod akhirnya merasa kesal karena dia tidak tahu apa-apa, namun dia disuruh-suruh dan dia ditodong seperti itu. Namun dia tidak bisa mengelak karena perempuan tersebut pun sudah mengancamnya, dan Jarod harus cepat-cepat berganti pakaian karena kalau tidak dia akan ditembak oleh wanita tersebut. Akhirnya setelah mereka berganti pakaian, wanita tersebut pun mempersilahkan Jarod untuk masuk ke dalam apartemennya dan memberikan satu potong roti basi dan coklat yang sudah basi juga. Jarod pun protes, namun dia tidak berdaya dan tidak punya apa-apa lagi karena dia pun tertodong di situ. Akhirnya dia pun menjelaskan apa maksud dan tujuan kenapa Jarod dibawa ke tempat ini. Dia berkata bahwa kemarin siang ada sebuah meteoroid jatuh menembus atmosfer bumi. Dan perempuan tersebut adalah seorang stargazer atau lebih dikenal sebagai orang penyuka astronomi. Jadi dia sangat penasaran dengan meteorit tersebut. Setelah diikuti, meteoritnya itu pun jatuh tepat di atas makam Jarod tersebut. Maka perempuan tersebut pun menggali makam tersebut dan yang ditemui hanyalah sesosok Jarod yang hidup kembali. Dan akhirnya Jarod pun bingung apa yang diinginkan oleh wanita tersebut. Karena yang sebenarnya wanita inginkan adalah energi dari meteorit tersebut yang ada di tubuh Jarod. Nah, gak lama kemudian perempuan tersebut pun mengambil sebuah koran atau surat kabar berita gitu yang berisikan tentang seorang pengusaha yang memperkerjakan karyawannya tanpa boleh istirahat atau tanpa dispensasi. Jadi pengusaha tersebut pun memaksa karyawannya untuk bekerja terus-menerus tanpa adanya kompensasi waktu, kompensasi biaya untuk membayar semuanya tersebut. Dan akhirnya dari berita tersebut banyak buruh-buruh yang akhirnya meninggal dan banyak buruh yang protes terhadap pengusaha tersebut. Namun pengusaha tersebut sangat cerdik karena ini adalah perusahaan Jarod Chemical gitu. Ini perusahaan kimia yang ternyata Jarod inilah pelakunya. Jarod ini seorang pengusaha tersebut. Jarod ini memberikan semacam racikan ke makanan setiap karyawannya itu tuh untuk seperti stimulan yang bisa membuat kerja lebih keras, namun mereka tidak merasa kelelahan. Dan efek sampingnya, karena mereka tidak kelelahan, mereka perlahan-lahan stamina tubuhnya berkurang dan akhirnya meninggal secara misterius. Seperti itu. Dan akhirnya banyak buruh yang protes karena kejadian Jarod tersebut, kelakuan Jarod tersebut. Jarod pun yang ditodong oleh wanita ini memberikan suatu tawaran karena Jarod pun tahu dia seorang pengusaha dan wanita ini atau stargazer ini adalah seorang ilmuwan. Namun perempuan ini pun tidak tertarik apa yang ditawarkan oleh Fatwa tersebut atau Jarod tersebut, dan akhirnya dia mengancam Jarod tersebut untuk tetap diam dan tetap bisa nurut sama perempuan tersebut. Dan akhirnya karena perempuan tersebut sudah merasa kesal dengan Jarod karena tawaran-tawarannya tersebut, akhirnya dia menembaki Jarod dari apartemennya hingga Jarod pun lari terbirit-birit ke balkon. Dan dia pun terjun dari balkon tersebut hingga akhirnya tewas lagi. Dan disinilah Pak Jarod bangun, disambut dengan dokter dengan kabar bahwa
Kabar baik bahwa Jarod tersebut sudah siuman. Ternyata itu cuma mimpi bagi Jarod. Dan di sini dokter tersebut ternyata kenal dengan Jarod. Dokter tersebut adalah anak buahnya Jarod. Dan dokter tersebut pun berkata, "Selamat siang Pak Jarod," akhirnya siuman juga. Namun di sisi dinding kamar rumah sakit terdengar berita bahwa banyak buruh yang protes tentang kejadian yang Jarod alami. Jadi kejadian yang Jarod alami ini adalah cerita fakta bahwa dia tuh seorang pengusaha yang benar-benar memperkerjakan karyawannya tuh tanpa dispensasi gitulah, tanpa adanya kompensasi bahwa harus istirahat dan kerja paksa gitu-gitu. Namun Jarod tersebut pun akhirnya bisa lolos dari semua penyelidik karena perusahaan dia tuh sangatlah besar dan dia mempunyai banyak kaki tangan. Jadi banyak orang yang melindunginya dan salah satu kaki tangannya adalah dokter tersebut. Tiba-tiba ada dua orang wartawan, satu kameramen dan satu yang bawa mic. Dia memaksa masuk untuk mewawancarai Jarod tersebut. Mereka lah yang seharusnya bisa menangkap Jarod karena mereka berdua punya akses untuk masuk ke kamar rumah sakit Jarod ini. Namun karena dokter ini juga antek-anteknya si Jarod, maka dokter ini pun mengusir si reporter dan sama kameramennya tersebut. Dan mereka akhirnya pun dihadang dan mereka pun akhirnya pergi keluar, dan Jarod pun tertawa senang karena dia tidak dapat ditangkap dan lagi-lagi lolos dari kejahatan tersebut. Oke, itu sekian cerita dari Meteoroid. Oke, kita next ke cerita ketiga, yaitu melankoli. Jadi di melankoli tersebut ada sesosok pria yang sedang merenung di ruang tamu. Dia pun merenungkan suatu hal tentang percintaan. Kenapa pada saat remaja dia suka dengan perempuan? Kenapa pada saat remaja banyak orang yang berpacaran, banyak orang yang menikah? Kenapa semuanya menikah? Nenek moyang kita menikah, para kambing menikah, dan semua binatang-binatang menikah. Dan kenapa dia menikah? Semua pertanyaan tersebut pun terlarut dalam lamunannya. Pada suatu malam, aku menyikapkan selimutku dan aku duduk di pinggir kasur, meninggalkan istriku untuk tidur sendirian. Aku sangat bingung saat malam itu. Tokoh aku ini sedang kebingungan tentang jati dirinya, dan dia punya trauma dengan masa lalu, dengan masalah percintaannya. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk melihat cermin, karena baginya melihat cermin lebih baik daripada menonton televisi. Akhirnya tokoh aku tersebut datang ke cermin, dan di situ dia melihat bayang-bayang. Dia mengobok-obok cermin tersebut dan dia menemukan satu bayangan, yaitu bertemu dengan bayangan stand up komedian atau badut. Itu terlihat letih lesu, terlihat tidak baiklah mukanya, terlihat sedih seperti itu. Badut tersebut pun adalah seorang penghibur atau stand up komedian yang ada di tengah kota. Saat itu dia sedang berdiri di tengah kota untuk melakukan aktivitasnya. Namun tiba-tiba ada dua orang pria yang menodong badut tersebut atau stand up komedian tersebut. Dia menodong dan dia memaksa stand up komedian ini atau badut tersebut untuk ikut bersama mereka. Karena tidak punya tenaga yang cukup atau kekuatan yang cukup, badut tersebut akhirnya pun ikut dengan dua orang tadi. Dan akhirnya badut tersebut dipaksa untuk berstand up komedi di panggung. Dan tentu saja karena dia seorang badut atau stand up komedian, banyak sekali penonton yang terhibur dan akhirnya merasa puas dengan hiburan badut tersebut. Namun badut tersebut pun tetap sama saja. Dia memiliki raut muka yang sedih, tidak menunjukkan keceriaannya. Namun tetap saja orang-orang memaksanya untuk terus lagi untuk
berstand up komedi. Dan pada akhirnya setelah selesai pertunjukan tersebut, badut tersebut pun dibawa oleh dua orang tadi ke backstage. Mereka diancam oleh dua orang tersebut untuk melakukannya lebih dari itu, untuk apa ya, untuk membuat acara lagi gitulah, untuk ikut acara lagi. Dan badut tersebut pun hanya terdiam saja, dia oke aja, karena apa ya, dia pun hanya bisa pasrah, dia nggak bisa menolaknya karena dia pun juga nggak punya kekuatan, dan dia pun sudah tertodong oleh dua orang tersebut. Dan akhirnya tokoh aku ini pun kembali ke tubuhnya, bukan halusinasinya lagi. Namun dia tetap masih berdiri di cermin tersebut, dan akhirnya dia melihat sesosok yang kali ini sosok perempuan, dan tersebut adalah sosok ibu dari tokoh aku tersebut. Namun di sini dia bertanya, ibu, siapakah ibu? Dan di sini di tokoh aku ini mempunyai seorang ibu dan seorang ayah yang mereka cukup mesra dalam rumah tangganya dan hidupnya baik-baik saja. Saat kecil, tokoh aku ini tersebut sering bermanja-manja dengan ibunya dan mendapatkan kasih sayang penuh dari ibunya. Aku tak sengaja menyenggol barang dan akhirnya membuat istriku terbangun. Istriku bertanya, ada apa? Namun aku tidak menyikapinya dengan baik dan aku membiarkannya saja. Aku tetap fokus pada cermin yang aku lihat, dan kali ini aku tidak melihat bayangan apa-apa. Tokoh aku tetap melihat ke cermin tersebut dan tetap mengobok-ngobok cermin tersebut untuk mencari jati dirinya. Dan kali ini ada sesosok laki-laki berpakaian lusuh, dan dia berpikir, inikah aku? Sosok laki-laki tersebut adalah sesosok laki-laki yang berjualan. Namun jualan ini adalah jualan cinta. Di sini dijelaskan bahwa dia berjualan cinta. Dia berjualan di depan gerai toko pizza. Di sini dia berteriak-teriak, cinta, cinta. Namun tak ada seorang pun yang menghiraukannya. Tak ada satu orang pun yang ingin membeli cinta. Apa itu cinta? Dan akhirnya anak tersebut pun geram sendiri. Dia geram kenapa orang-orang tidak mau cinta. Akhirnya dia pun masuk ke dalam toko pizza tersebut. Di sini anak tersebut semakin menggila. Dia bilang, cinta, cinta, ayo silakan tubuhku dijual dan silahkan dilelangkan. Tokoh aku ini semakin gila. Dia melucuti pakaiannya dan dia telanjang di situ sambil berteriak-teriak. Dan anehnya, ada satu pelayan perempuan yang melihatnya dari jauh dan membiarkannya begitu saja. Di sini tokoh aku pun semakin keras untuk menawarkan tubuhnya. Ayo silahkan. Siapa yang mau membeli diriku? Dan tentu saja itu memicu amarah dari pengunjung tersebut. Mereka yang seharusnya makan dengan tenang, namun mereka dihadapkan dengan pemandangan atau sesosok laki-laki yang aneh ini. Mereka terganggu makannya karena tingkah laku si anak laki-laki tersebut yang juga dia sedang bertelanjang di situ. Namun sang pelayan perempuan pun menghampiri anak tersebut. Bukannya untuk mengusirnya, namun perempuan ini pun sama gilanya. Perempuan ini pun malah mengajak mereka untuk menari jaipong. Dan akhirnya mereka pun menari sampai mereka benar-benar tidak lupa kalau itu adalah tempat makan. Tempat mereka harusnya tempat bersantap. Dan akhirnya semua pengunjung atau semua orang di situ pun sangat naik pitam, sangat marah. Sampai-sampai mereka terkena lemparan piring, garpu, dan barang-barang lainnya. Namun anehnya, dua pasang ini atau anak laki-laki tersebut dengan perempuan tadi berujung bahagia, yaitu dengan sorenya menikah. Mereka menikah dengan alasan yang mungkin sama-sama gila merekanya. Jadi mereka sebagai sepasang serasi dan akhirnya mereka pun hidup bahagia. Ya, itulah cerita dari tokoh aku. Dia pun tersadar bahwa dia tidak bisa memenuhi keinginan istrinya lagi.
Dia berkaca dan dia berpikir bahwa tubuhnya sudah sangat renta, sudah sangat tua, dan tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan istrinya lagi. Di situ pun istrinya pun mulai tersadar apa yang dimaksud dengan tokoh aku tersebut, tanpa tokoh aku ini bercerita kepada si istrinya tersebut. Dan di sini istrinya pun terlebih saat tokoh aku ini melihat secari kertas yang isinya ternyata curhatan hati istrinya, yang berisikan bahwa dia mengeluhkan kepada seorang dokter atau seorang psikiater dengan seperti ini. Dok, saya masih mencintai suami saya, namun saya tersiksa karena hidup suami saya yang tubuhnya absen melulu. Dan tubuhnya seperti gunung api. Sekarang tubuhnya seperti kamar mayat. Yang artinya suaminya ini jarang memenuhi kebutuhan istrinya lah. Jadi kayak suaminya ini merasa kayak dia udah gak pantas jadi suami dari istrinya tadi. Dan akhirnya sang suami tersebut pun merelakan atau melihat istrinya tersebut pergi dari rumahnya. Dia merasa sangat bersalah karena kejadian tersebut. Dia merasa kayak, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku seperti ini? Nggak seharusnya aku begini. Dan akhirnya pria tersebut tuh masuk ke dalam rumah, dan dia pun mengambil pisau dan akhirnya dia bunuh diri di kamar mandi. Tamat. Oke, ke cerita berikutnya, itu cerita tentang Sukra. Sukra adalah sesosok pria yang dia terbangun di ruangan yang begitu sempit, dan dia susah untuk menyadarinya karena semalam dia habis berpesta dan alkohol pun masih menyangkut di otaknya sehingga dia belum sadar penuh. Dia pun mengeluhkan kenapa dia terbangun di ruangan yang sangat sempit padahal dia berada di kamarnya sendiri. Dan dia merasa janggal kenapa rumahnya sangat sepi, tidak ada siapa-siapa. Akhirnya Sukra pun bangun dan dia pun pergi ke ruang tamu di rumahnya. Akhirnya dia pun berteriak-teriak, "Halo, halo, apakah ada orang di sini?" Dia berteriak-teriak sendiri dan akhirnya ada sesosok yang muncul. Dia pun kaget dengan sosok tersebut, dan sosok itu adalah seorang dokter hologram. Dokter hologram tersebut bernama Dokter Sbaitso. Dia pun memperkenalkan diri sebagai Dokter Sbaitso dan dia bertanya kepada si Sukra ini, dia ini mau dipanggil siapa. Dan akhirnya Sukra pun mengerti apa yang dikatakan oleh Dokter Sbaitso tersebut. Dan si Dokter Sbaitso ini akhirnya memanggil pria ini dengan sebutan Sukra, sesuai yang Sukra inginkan. Sebenarnya Dokter Sbaitso ini menyebutkan nama Sukra ini bukan dalam nama Sukra, namun dalam angka dan atau istilahnya kayak kode gitulah, karena dia menganggap dirinya kan robot, jadi dia menganggap orang lain juga seperti itu. Namun si Sukra ini ingin dipanggil dengan nama Sukra. Dan akhirnya Dokter Sbaitso ini menjadi asisten pribadinya si Sukra tersebut. Dan Dokter Sbaitso ini nih mempunyai riwayat tentang Sukra. Sukra adalah mantan pembunuh bayaran. Dia bercerita bahwa Sukra ini pernah membunuh menteri agama dari sudut gedung dan menembaknya dengan sniper. Dia juga pernah menyekap seorang laki-laki di kamar mandi dengan menyumpalkan granat pada mulutnya dan meninggalkannya hidup-hidup. Dan setelah demikian, akhirnya mereka pun sepakat untuk menjadi tuan dan pelayannya gitulah. Dan si Dokter Sbaitso ini sepakat untuk memanggil pria tersebut dengan nama Sukra. Sukra pun memiliki keinginan untuk hidup bebas. Dia memiliki pikiran yang cukup aneh dan cukup liar, dan dia pun akhirnya pergi ke kota. Di kota dia mengendarai motor dan dia berhenti di satu rumah. Di rumah tersebut ada seekor anjing Doberman yang sudah menggonggong untuk memperingatkan Sukra agar tidak masuk rumah tersebut. Namun si Sukra ini sangat-sangat sangat-sangat berani dan sangat-sangat ingin tampil beda.
Si Sukra tersebut pun akhirnya melepaskan pakaiannya, melucuti pakaiannya, dan dia pun bertelanjang dan dia menari-nari. Dan dia benar-benar seperti orang yang tidak terkendali. Dia menari-nari sampai memanjat gerbang tersebut sampai masuk ke rumahnya. Di rumah tersebut pun si anjing menjadi takut dan masuk ke dalam rumah. Setelah si Sukra masuk ke dalam rumah, ternyata ada seorang wanita yang melemparinya dengan lumpuran-lumpuran tanah. Namun si Sukra malah semakin menjadi, dia menari makin hebat, dan si perempuan tersebut pun makin marah dan mengusirnya. "Pergi kamu dari sini, ini rumahku," kata perempuan tersebut. Dan akhirnya setelah diusir lama-lama dan tidak kunjung pergi, perempuan tersebut pun akhirnya melempari si Sukra dengan segenggam tai, dan akhirnya Sukra pun merasa kesal dan akhirnya untuk pergi dari rumah tersebut. Dan saat pergi pun dia masih seperti orang tidak terkendali. Dia pergi sambil menari-nari dan memanjat pagar tersebut untuk melarikan diri. Tak hanya dari setelah lepas dari rumah tersebut, Sukra pun bertemu dengan sesosok kucing, dan sosok kucing tersebut adalah Dokter Sbeitso tadi yang berubah menjadi kucing, menjadi jelmaan kucing. Dan Dokter Sbeitso ini bilang, "Sudahlah, kenapa kamu tampil beda seperti itu? Kenapa kamu menginginkan hal yang beda?" Dan si Sukra ini pun marah. "Memang kenapa? Kamu jangan banyak cakap, kamu hanya sebuah hologram yang tidak mengerti apa yang diinginkan oleh manusia." Jadi kayak si Sukra ini tuh benar-benar pengen tampil beda, pengen tampil yang terlihat mencolok lah di masyarakat pada saat itu. Dan benar saja, Sukra pun makin menggila. Dia pun datang ke mall dengan menari-nari seperti tadi, dengan bertelanjang juga. Dan dia menari-nari di sepanjang mall. Dia menaiki lift menuju ke atap mall, dan di atap mall dia pun terjun menggunakan tali. Dan akhirnya orang-orang di sekitarnya pun kayak terheran-heran, apa sih yang dilakukan atau apa sih maksud dari Sukra yang melakukan. Tidak lama setelah kejadian Sukra ini, banyak tentara yang datang ke lokasi tersebut. Mereka menangkap Sukra dan mengancamnya sambil berkata, "Berhenti atau kamu mati aku tembak." Mereka semua berseragam dan meringkus Sukra untuk pergi dari situ. Mereka membawa Sukra ke kendaraannya untuk diinterogasi lebih lanjut. Di tempat ruangan interogasi hanya berdua, dan Sukra pun memberanikan diri untuk bertanya kayak, "Kenapa kamu menangkapku?" Padahal Sukra ini kan hanya pengen hidup yang lebih beda dari manusia-manusia lainnya. Dia hanya ingin pilihannya sendiri. Dia hanya ingin hidup dengan pilihannya sendiri. Namun tentara tersebut pun akhirnya kesal juga dengan jawaban Sukra. Tentara tersebut bilang kalau itu tuh dianggap tidak normal. Dan akhirnya karena saking kesalnya si tentara tersebut, akhirnya si tentara tersebut pun membunuh dengan cara memukulinya sampai Sukra pun tewas. Dan setelah tewas, mayat Sukra itu dibawa ke pinggir kota dan dibuang ke tempat pembuangan akhir atau di tempat sampah. Tak lama dari kematian Sukra, ada seorang dukun yang datang untuk bertapa di tempat pembuangan akhir tersebut. Dukun itu pun bertapa dan akhirnya membangkitkan banyak hantu-hantu, banyak makhluk-makhluk yang serupa dengan Sukra tadi. Dan makhluk-makhluk tersebut pun akhirnya datang untuk mengentayangi pusat kota dan membalaskan dendam apa yang telah Sukra rasakan pada saat itu. Tamat. Oke, menuju ke cerita selanjutnya.
yaitu seikat kembang egois. Di sini diceritakan ada seorang pria yang sedang sangat jatuh cinta kepada seorang wanita pujaan hatinya. Wah, pria tersebut masih seumuran orang kuliah, masih remaja yang udah kuliah, dan dia pun kehidupannya sedikit nolep, mungkin lebih nolep, karena saat dia datang ke toko bunga untuk mencari bunga untuk pacarnya, dia pun bingung apa yang harus dia beli. Dan akhirnya penjaga toko pun menawarkan bantuan, ada yang bisa dibantu. Dan akhirnya karena si laki-laki ini tidak banyak tahu tentang bunga, akhirnya penjual tersebut memberikan seikat mawar yang yang diberikan kepada laki-laki tersebut. Dan laki-laki tersebut pun iya saja, karena sebelumnya dia belum pernah berpengalaman untuk membeli bunga. Saat ditanya berapa harganya, wanita tersebut pun menjawab 15.000 saja. Namun laki-laki ini bergumam, karena dia adalah seorang mahasiswa yang merantau, dan dia bergelut dalam pikirannya sendiri, karena menurutnya 15.000 itu mahal, sangat mahal. Karena biasanya dia menghabiskan uang 20.000 itu untuk satu makan di satu hari tersebut, dan dia menghabiskan sisa uang dari ayahnya, dari kiriman ayahnya itu tuh untuk mendapatkan cinta dari gadis tersebut, dan salah satu caranya dengan membelikan bunga ini. Selanjutnya si pria tersebut pun akhirnya menjadi membeli bunga tersebut dan memasukkannya ke dalam tas yang dia bawa. Dia pun berjalan menuju kota. Di saat di situ dia pun akhirnya bertemu dengan sesosok kakek. Dari sosok kakek tersebut pun si pria ini sedikit teringat tentang ayahnya yang ada di kampung, yang selalu memberikan uang tiap bulan. Namun pria ini benar-benar laki-laki yang kurang ajar, benar-benar anak yang kurang ajar, karena bukannya dia kuliah dengan serius, bukannya dia belajar dengan serius, namun dia seringkali bolos dan malah mengamburkan uangnya untuk mendapatkan perempuan yang dia inginkan. Nah, di sini dia berimajinasi atau dia membayangkan kalau sebenarnya tuh dia tuh nggak kuliah, bukan kuliah yang benar-benar dia belajar, enggak, tapi dia kuliah untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Dia sering mabuk-mabukan, dia sering minum vodka bersama teman-temannya, dan dia sering memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak dia pikirkan, dan dia menjadi orang yang sering depresi. Akhirnya dia pun tetap lanjut berjalan, namun di tengah jembatan ia semakin terpikirkan oleh ayahnya atau wanita impiannya. Tentu sebagai seorang pria yang benar-benar sedang jatuh cinta, akhirnya pria tersebut pun memilih untuk tetap melanjutkan misinya untuk ke rumah wanita tersebut, wanita yang ia dambakan. Dia terus berjalan ke rumah wanita tersebut dengan menggunakan bus di kota. Dia pun berjalan untuk menuju halte bus. Akhirnya dia pun sampai di halte bus. Si pria tersebut pun merasa seperti gelisah, seperti merasa menyesal, karena dia telah mengemburkan uangnya untuk hal yang belum tentu dia tahu jawabannya. Dia belum tahu nih dia bakal diterima atau enggak oleh cewek tersebut, karena ini kali pertamanya juga dia untuk berpacaran. Dan di sini pun dia mulai galau, dia mulai membuat dirinya pun merasa tenang dengan cara dia menghisap rokok, dan dia sambil memikirkan hal-hal yang berlebihan sehingga membuat kepalanya pun menjadi pusing. Dan dia menunggu di sini sangat lama karena tak ada bus yang cukup untuk dirinya masuk. Selalu saja bus yang lewat itu bus yang selalu penuh. Namun tak lama kemudian ada satu bus tua yang datang. Tidak ada pilihan lain, bus tersebut pun akhirnya dinaikin oleh pria tersebut. Sang pria pun sedikit heran ketika masuk ke dalamnya, karena bus tersebut
penuh dengan orang-orang yang pucat, orang-orang yang duduk diam membeku, dan si pria tersebut akhirnya memutuskan untuk duduk di bangku belakang. Tetap saja pikiran pria tersebut sama seperti sebelum-sebelumnya. Pikirannya penuh dengan kebimbangan. Kali ini dia bimbang bagaimana nanti ketika dia bertemu dengan perempuan tersebut. Dia bimbang bagaimana cara menghadapi perempuan tersebut, dan dia memikirkan hal tersebut sambil meratapi menghadap ke jalan raya atau ke jendela bus. Tak lama, ada seorang bapak-bapak yang naik ke dalam bus tersebut, dan itu sangat menarik perhatianku karena bapak-bapak tersebut orang yang sedikit normal dibandingkan orang-orang yang lainnya. Bapak tersebut pun ingin mencari tempat duduk, namun si pria tersebut mempunyai firasat bahwa bapak tua ini akan duduk di sampingnya. Dan benar saja, aku yang sangat kesal ketika diganggu akhirnya pun harus menerima bapak-bapak tersebut untuk duduk bersamanya di kursi sebelahnya. Di sini bapaknya ini bercerita sangat lama. Dia bilang bahwa saat bertemu dengan pria ini, bapak tersebut pun teringat akan anaknya. Bapak tersebut sudah lama tidak bertemu dengan anaknya, dan bapak tersebut pun rindu dengan anaknya. Hal yang sama juga yang sebenarnya terjadi pada si pria ini. Pria ini tuh sebenarnya juga rindu dengan bapaknya, namun dia tidak peduli dengan bapaknya. Dia seperti masa bodoh saja dengan bapaknya. Namun terus saja pria tersebut bercerita kepada si cowok ini, tapi kali ini dengan batuk-batuk yang benar-benar membuat si pria ini risih. Bapak ini mempunyai penyakit yang benar-benar membuat dia pun sering sesak nafas dan batuk-batuk. Tak lama kemudian, seorang kondektur pun menagih karcis kami, dan ternyata bapak tersebut tuh membayarkannya untukku. Si tokoh aku ini bukan senang, tapi dia bergumam, aduh, kenapa aku harus berhutang kepada orang ini. Padahal si tokoh prianya ini tuh cepat-cepat ingin pergi dari bus itu, dan dia tidak ingin lagi berinteraksi dengan bapak tersebut. Akhirnya obrolan pun terus berlanjut. Namun semakin banyak hal yang dia tanya kepadaku, semakin membuatku risih. Dia selalu bercerita tentang anaknya, dan aku sudah tidak menghiraukannya. Aku hanya berfokus pada tujuanku, yaitu untuk bertemu dengan wanita pujaanku. Namun tiba-tiba batuk bapak tersebut semakin keras, semakin seperti orang mau sekarat. Dan bapak tersebut pun memberikan secari kertas kepada anak tersebut, yang isinya adalah nomor teleponnya dan nomor rumah sakit. Dia bilang kalau ketika keadaannya sudah mulai sekarat, dia meminta tolong kepada anak tersebut untuk memberikan ambulans atau taksi untuk mengantarnya ke tempat rumah sakit. Namun anak itu tetap saja bandel. Dia tidak acuh dengan apa yang diperintahkan oleh bapak tersebut. Dia membiarkannya, dan akhirnya bapak itu pun semakin sekarat. Dan akhirnya bapak tersebut sekarat di bis tersebut. Aku sudah menyadari bahwa tempatku ini sudah dekat dengan tempat wanitaku tadi. Dan akhirnya aku pun pergi meninggalkan bapak itu, meninggalkannya di bus sendirian. Setelah turun dari bus, aku malah sedikit kepikiran. Tokoh pria ini pun kepikiran karena akan suara batuk dan dahaknya tadi yang sangat membuat pusing telinganya. Itu terngiang-ngiang ketika dia turun dari bus. Namun dia tidak menghiraukannya, dan dia tetap lanjut ke rumahnya. Dan rumah perempuan tersebut bernama Levana, wanita pujaannya. Namun ketika pria ini sampai ke rumah Levana, dia hanya menemui seorang pembantu. Dan pembantu tersebut bertanya kepadaku, mau ketemu Levana ya? Sosok aku ini pun berkata iya. Namun pembantu ini berkata, Levana tidak ada di rumah.
Aku pun langsung terdiam. Semua mimpi burukku pun terjadi. Levana tidak ada di rumah. Tokoh pria ini menjadi teringat akan sesuatu. Dia punya teman bernama Santi sebagai mata-matanya si Levana ini. Santi pernah bilang kalau Levana akan pindah kota, namun entah kapan. Oleh karena itulah si tokoh aku ini pun cepat-cepat untuk menemui si Levana. Kalau nanti dia tidak bertemu lagi. Dan tokoh aku ini pun benar saja, saat datang ke rumahnya pun Levana sudah tidak ada lagi. Dan akhirnya dengan putus asa pun tokoh aku kembali ke rumah dengan perasaan hati sedih dan hujan turun lebat saat itu. Aku cuma bisa membuang sikat bunganya tersebut ke dalam sungai dan membiarkannya hanyut. Saat itu ongkosku sudah habis untuk membelikan seikat bunga tadi. Akhirnya harus berjalan menuju rumahnya sejauh itu. Namun sampai di rumah, dia pun terbaring lemas karena ada dering telepon yang masuk ke dalam teleponnya, dan ternyata itu telepon dari Santi. Santi bilang kalau ternyata Levana tidak benar-benar pergi untuk pindah keluar kota. Levana pada saat tadi hanya pergi sebentar untuk berbelanja, dan pria tersebut pun benar-benar kecewa akan hari itu karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia benar-benar memboroskan uangnya, dan apapun yang dia lakukan atau yang sudah dia effortkan tidak ada hasilnya sama sekali. Dan tamatlah untuk cerita-cerita dari buku Sentimentalisme Tanpa Mayat tersebut. Oke. Untuk kelebihan buku ini yaitu buku ini tuh merupakan novel yang gabungan dari beberapa cerpen karya Sony Carsono. Buku ini memuat beberapa cerpennya dan menurut saya ini sebuah kelebihan karena tidak monoton lah, tidak menunggu mencapai klimaksnya untuk mendapatkan punchline-nya dari setiap cerpen tersebut. Dan yang kedua, kelebihan dari buku ini adalah ini sebenarnya buku yang mengangkat tentang kritik sosial pada zaman pemerintahan Orde Baru. Di zaman Orde Baru kan benar-benar para penulis tuh ingin bebas dengan berkarya. Seperti tadi pada cerpen pada cerpen Sukra, di situ terlihat benar seperti keadaan Petrus waktu itu, bahwa setiap orang yang beda di sini itu seperti bertato, dia akan ditangkap, diringkus dan akhirnya dibunuh. Seperti itu. Dan kekurangannya dari buku ini, gaya bahasanya tuh benar-benar gaya bahasa yang tingkat tinggi lah. Gaya bahasa yang sulit dicerna untuk orang awam. Dan sulit sekali untuk mengerti apa yang ada di buku tersebut. Buku ini perlu berulang-ulang untuk membacanya. Banyak kata-kata istilah yang jarang diketemui dalam kehidupan sehari-hari, dan banyak menggunakan kiasan atau perumpamaan dalam setiap ceritanya. Dan inilah yang membuat agak sulit dipahami tentang apa makna sebenarnya dari buku tersebut. Karena saya sendiri pun membaca buku ini sambil mencari informasi di internet, apa sih maksud dari buku ini. Dan kebanyakan orang-orang di sana pun bercerita bahwa ini bagus, dan iya, ini bagus asalkan kita mengerti dan kita memahami apa yang ada di buku ini. Dan tentu saja rating untuk buku ini adalah 3 bintang dari 5. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih. Oke, kita masuk ke bagian infografisnya. Jadi tokoh karakter yang paling saya suka dari cerpennya Sony Carsono tadi tuh ada di cerita Stargazer. Di cerita Meteoroid. Dan nama tokohnya adalah Stargazer, atau perempuan yang tadi nyulik si Jarod. Kenapa saya suka? Karena saya sendiri pun juga sebenarnya suka dengan hal-hal yang berbau tentang astronomi, tentang langit, dan namanya cukup unik, yaitu Stargazer atau orang yang suka mencari bintang.
Jadi nama aslinya stargazer ini adalah Dewi, seorang perempuan. Pekerjaannya berkaitan dengan hal-hal yang berbau astronomi, mengamati gerak-gerik benda langit, dan menyikap semua sejarah jagat raya. Dan sifatnya adalah pemberani, tidak banyak bicara dan langsung melakukan aksi. Seperti tadi yang di cerita Meteoroid, dia tidak suka dengan banyak bicaranya si Jarod tadi. Dan ciri-cirinya adalah berparas muda, memakai jaket kulit dan celana blue jeans. Jadi sekian infografis dari saya. Terima kasih.